Halo pemirsa, berita kurang sedap menerpa Dr. Richard Lee, di mana dia ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Dr. Sumira atau dokter detektif terkait dari produk skincare-nya Dr. Richard Lee yang dirasa bisa merugikan para penggunanya. Kalau dari masalah-masalah yang dulu yang pernah menjerat Dr. Richard Lee, dia bisa lolos dari jerat hukum. Tapi apakah dalam kasus ini dia bisa lolos? Nah, dari angka kelahirannya juga tahun kelahirannya saya bisa melihat bahwa Dr. Richard Lee ini sosok yang sangat pandai berbisnis. Pikirannya selalu main. Pikirannya nggak bisa diam, gimana ya saya caranya untuk bisa sukses, untuk bisa untung. Dalam pikirannya seperti itu. Kemudian juga ada peruntungan nasib baik di dalam bisnisnya. Akan tetapi yang namanya seseorang kan ada sifat buruk dan sifat baik. Kelebihannya tadi di situ, dia memiliki insting bisnis, memiliki kepiawaian dalam berbisnis, juga ada peruntungan di bisnis. Tapi ada dua sifat ini yang kurang bagus, yaitu dia kalau ada sebuah keinginan, dia bisa menggagalkan segala cara. Juga untuk menggapai impiannya, kadang dia berbuat baik tapi demi sebuah tujuan. Jadi ibaratnya saya akan baik-baik sama orang ini asal saya mendapatkan manfaat dari orang ini. Ada sifat-sifat yang seperti ini. Mari kita lihat terkait dari proses hukum yang dilaporkan oleh dokter detektif ini. Bagaimanakah Dr. Richard Lee? Apakah bisa lolos kembali dari jerat hukum atau sebaliknya? Sulit teman-teman. Jadi di tahun ini ada potensi kejerat hukum Dr. Richard Lee ini. Sulit lolos. Tapi mari kita prediksi melalui kartu tarot itu tadi kan dari penglihatan saya seliwer keluar ada perlambang-perlambang yang kurang bagus untuk Dr. Richard Lee di tahun ini. Jadi dia agak kesulitan untuk lolos dari jerat hukum. Mari kita prediksi melalui kartu tarotnya hasilnya bagaimana. Dr. Richard Lee. Prediksi kartu terkait proses hukumnya. Ada simbol 4 cangkir. 4 cangkir ini lambang dari situasi kondisi yang kurang bagus. Nah, situasi ini yang dilalui oleh Dr. Richard Lee saat ini terkait dari pelaporan dokter itu sudah ditindaklanjuti dan sudah ditetapkan dirinya sebagai tersangka. Ini juga kurang bagus, di mana semuanya itu dikarenakan ulahnya sendiri terkait dari produk skincare-nya yang bisa merugikan konsumennya. Ini ya. Dan di sini ada simbol di mana dia terkurung dengan perbuatannya sendiri. Walaupun begitu, dia akan tetap berusaha untuk membela dirinya di sini dan itu memang wajar ya. Pasti akan ada pembelaan dirinya juga dari kuasa hukumnya untuk bisa meminimalisir kesalahannya atau bisa juga untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Jadi Dr. Richard Lee ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari jeratan hukum. Di sini ada 4 cangkir. 4 cangkir ini simbol dari adanya sebuah kerjasama nantinya yang bisa membuat situasi kondisi Dr. Richard Lee akan bisa lebih bagus lagi. 7 cangkir, namun di sini sekalipun ada kerjasama, entah kerjasama dengan siapa ini ya. Jadi kerjasama 3 cangkir ini, ada 3 orang bersulang ini sebuah kerjasama pada pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya sedikit banyak bisa menguntungkan posisi Dr. Richard Lee. Akan tetapi di sini juga ada 7 cangkir di mana lambang dari 7 cangkir ini adalah masih memilih-milih mana yang sekiranya bisa membantunya atau bisa mensupportnya. Nah, atau bisa diartikan nasib Dr. Richard Lee di sini masih 50-50 karena ada bantuan ini tadi, kerjasama dengan seseorang yang bisa menguntungkan posisi dari Dr. Richard Lee. Ya, masih 50-50. Nah, walaupun di sini ada simbol ini, masalah ini terjadi karena dirinya sendiri yang kurang sesuai dalam membuat skincare dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol
8 pedang. Dia terkurung karena perbuatannya sendiri. Jadi kalau dari kartu ini memang ada kesalahan dari Dr. Richard Lee, tapi di sini pada akhirnya dia meminta bantuan atau kerjasama pada pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya membuat kedudukannya menjadi lebih baik. Kalau nanti melalui persidangan, apakah dirinya bisa lolos dari jerat hukum? Karena di sini kartunya kan masih 50-50. Dalam persidangan nanti apakah dia bisa lolos dari jerat hukum? Ada semacam aktivitas yang begitu cepat di sini, di mana tentunya kedua belah pihak maupun Dr. Richard Lee akan berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat bukti-bukti yang bisa mendukung dari kedua belah sisi ini ya. Jadi dokter berusaha untuk membuktikan bahwa Dr. Richard Lee bersalah, sedangkan Dr. Richard Lee berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ini akan dilakukan secepat mungkin. Nah, di sini ada rilis. Tapi lagi-lagi posisi Dr. Richard Lee di sini kurang bagus. Simbol rilis ini bisa juga disimbolkan peti mati, yang artinya dia memulai sebuah hidup yang baru, sebuah kejadian baru. Dari kejadian yang seperti ini pada akhirnya dia mengalami situasi yang kurang bagus, yang pada akhirnya membuat dia mendapatkan kondisi kehidupan yang lain daripada sebelumnya. Jadi bisa dibilang Dr. Richard Lee ini posisinya sangat kurang bagus banget di dalam pelaporan dokter detektif ini. Apalagi kan sudah ditetapkan sebagai tersangka di sini oleh pihak kepolisian, dan tentunya Dr. Richard Lee harus bisa membuktikan dirinya tidak bersalah sehingga bisa terbebas dari jerat hukum, atau bisa memberikan bukti-bukti yang sekiranya bisa meringankan hukumannya nanti. Karena dari poin-poin kartu ini bakal bisa terjerat. Ini untuk Dr. Richard Lee ya.